kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ke-6 ya. Sebagaimana kita tahu pada kenyataannya untuk melakukan meditasi vipassana begitu banyak pembimbing yang masing-masing mengajarkan teknik atau metode mereka masing-masing. Apakah berarti masing-masing pribadi mempunyai teknik yang cocok secara personal atau secara unik? Karena ada pemeditator, ada yogi yang cocok dengan teknik tertentu, di mana teknik yang sama kurang disukai oleh pemeditator lain. Kalimat yang terakhir pertanyaan bukan sih? Bisa kebaca nggak? Yang belakang bisa kebaca? Kalimat yang paling bawah tuh dari pertanyaan nomor 6 itu tanda tanya bukan? Nah, karena ada pemeditator yang cocok dengan teknik tertentu, di mana teknik yang sama kurang disukai oleh pemeditator lain. Kalimat tanya itu, kok pakai tanda tanya? Aneh ya. Jadi memang tiap orang ya ada teknik yang betul-betul cocok ya. Tapi ya enggak semuanya berarti si A cocoknya dengan ini, dia ngajarkan yang betul-betul dia cocok, belum tentu. Contohnya ya kan, ada 3 jenis makanan yang mungkin dia cocok semuanya, tapi ada yang paling cocok, yang gak harus dia makan yang paling cocok ya. Yang penting cocok. Karena sulit sekali mengetahui mana yang paling cocok dengan kita ya. Kita harus mencobanya, baru tahu. Inilah di universitas banyak kan jurusannya kan. Contoh ekonomi, ada manajemen, ada akuntansi, ada apa lagi? Ya setidaknya ada 2, ya kan? Belum teknik, macam-macam lagi, ya kan? Terus Anda cocoknya yang mana? Kalau Anda masih SD, tahu nggak cocoknya yang mana? Anda harus belajar, Anda harus berlatih, bahwa akan menjurus kan? Akan ketahuan kan? Anak kecil terusnya mau belajar main alat musik atau mau diajarkan sama orang tuanya, mau dileskan, ya kan? Yang cocok yang mana? Ya nggak tahu, harus dicoba-coba kan? Iya nggak? Anda pun demikian, Anda harus coba kan? Anda harus mencobanya, Anda baru tahu ya. Kalau Anda nggak mencoba, Anda nebak-nebak atau hanya bertanya kepada guru, nggak mungkin ketemu. Anda harus mencobanya. Dengan mencobanya, ya kan, Anda akan mengetahui yang mana yang paling cocok. Ya. Kalau nggak cocok dengan misalnya gemuk kepis, nggak jadi masalah. Anda bisa keluar masuk napas. Ya. Jadi apa? Kalian harus mencoba, ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, ya. Harus mencoba baru kalian bisa mengetahui. Mereka, contohlah Bante, dulu cocok dengan gemuk kepis, cocok. Sekarang Bante enggak memakai gemuk kepis, tapi Bante tetap mengajarkan gemuk kepis. Karena Bante pikir ini adalah metode yang tepat. Mengapa? Karena metode gemuk kepis itu cukup kasar. Untuk pertama kali, gemuk kepis ini kan
kasar. Ini kalau yang sering dengar Bante ceramah tentang meditasi, kenapa Bante menggunakan penulis karena kasar. Kalau di buku ada itu Bante kasih perumpamaan balon, ya kan? Balon itu pergerakan mengembung dan mengempisnya ketika ditiup itu lebih jelas daripada sensasi yang terjadi ketika udara ditiup pada bibir balon atau pada saat terjadi gesekan ketika udara dari dalam balon keluar. Jadi keluar masuknya udara pada bibir balon itu bagaikan keluar masuknya napas di hidung. Sensasinya jauh lebih halus, tapi kemungkinan sensasinya jauh lebih kasar. Karena orang sekarang kualitasnya semakin merosot, sati dan konsentrasinya semakin rendah. Untuk langsung pindah ke objek, untuk langsung menggunakan objek yang halus itu susah. Makanya Bante menggunakan yang kasar. Tapi sekarang ya Bante sendiri nggak menggunakan komukempis. Jadi kalau kita berlatih, kita akan tahu mana yang lebih cocok dengan kita, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mudah. Ya. Berikutnya, yang 7 kan tadi udah di atas disambung dengan yang 1. Ya. Pertanyaan nomor 8. Ada satu guru yang berpendapat bahwa saat meditasi kita hanya perlu menyadari objek. Apapun yang muncul selalu disadari. Ada guru lain, ya kan? Ini kan bukan cuma 2 guru sebetulnya. Ada guru lain yang berpendapat bahwa selain disadari, kita juga harus bereaksi. Di sini dicontohkan seperti satpam yang menjaga rumah. Kalau ada pencuri datang, jangan cuma disadari, tapi diambil tindakan. Yang mana yang lebih tepat? Kalau di sini, kalau contohnya itu, yang kedua yang lebih tepat. Dan sekarang kita langsung masuk ke meditasinya. Contoh ngamatin komukempis, ya kan? Pikiran Anda masih lemah, masih sering mengembara. Ya. Coba hanya menyadari kembung kempis. Oh, ngomong-ngomong bereaksi di sini. Wah, ini kan nggak pakai nama orang yang nanya, ya kan? Jadi Bante nggak tahu siapa ini yang nanya. Tapi kalau apa itu maksud dari kata bereaksi di sini, akan ketahuan, enak, ya. Akan ketahuan kan? Kalau dia menjawab, ketahuan kan yang nanya, ya kan? Jadi nggak usah ditanya lah. Tapi ini mudah-mudahan tebakan Bante betul. Ya. Jadi bereaksi itu melakukan sesuatu di luar kegiatan hanya menyadari. Contohnya melakukan pencatatan, itu kan bereaksi kan? Ya. Sebetulnya menyadari pun sebetulnya reaksi kan? Ya. Jadi melakukan tindakan lain selain menyadari lah, ya. Jadi, maksudnya di sini. Jadi ada yang bilang dulu, ya kan? Cukup sadari saja. Ada lagi, ya kan? Sadari dan juga lakukan pencatatan. Ya. Mana yang lebih tepat? Bante sering kan menjelaskan mana yang lebih tepat. Tergantung situasi. Kalau dia pemula, pikirannya masih sering ngeluyu, sering mengembara, pencatatan harus dilakukan juga, bukan cuma hanya menyadari. Ingat gak perumpamaan anak TK, begitu dia disuruh duduk, nggak lama kemudian lari lagi, ingat orang tuanya, nyari orang tuanya, ya kan? Jadi apa? Selain disuruh duduk, dikasih sesuatu untuk ngerjain. Misalnya dikasih kertas dan pensil warna, nih, tolong warnain. Supaya apa? Dia untuk sementara waktu bisa duduk di sana. Lama-lama makin anteng, kalau udah anteng, udah biasa, perlu lagi nggak disuruh untuk mewarnai? Enggak kan? Jadi demikian juga pada saat pikiran masih lemah,
kembung kempis, hanya menyadari nggak cukup. Supaya pikirannya enggak lari tapi tertuju terus kepada objek, lakukan pencatatan juga. Ya. Perumpamaan lain yang sering pakai katakan, belajar naik sepeda pertama kali. Ya. Kalau belum bisa, cuma langsung pakai 2 roda, kemungkinan jatuhnya lebih besar daripada pakai roda cadangan kan? Iya nggak? Tapi kalau sudah bisa, roda cadangan yang nggak dilepas mengganggu nggak? Mengganggu. Jadi kalau pikirannya sudah baik, sati dan konsentrasinya sudah bagus, nggak perlu pencatatan, hanya sadari saja cukup. Ya. Semakin tinggi, objek pun akan terlihat bergerak semakin cepat. Memang kenyataannya demikian. Kalau objeknya semakin banyak, kalian berusaha mencatat yang nggak bisa juga. Jadi cukup menyadari saja. Nih, kalau ada orang lewat, hanya 3 orang. Lewatnya pelan-pelan, kalian bisa hitung kan? 1, atau si A, si B, si C. Sambil melihat, sambil mengamati kalian A, B, C, ya kan? Kalau orangnya banyak dan kecepatan yang luar biasa, ya kan? Si A, baru ngomong si A udah pada lewat tuh, 2-3 orang, ya kan? Nggak bisa. Pada saat pikiran sudah sangat tajam dan objek meditasinya banyak, nggak perlu pencatatan. Ya. Jadi makanya apa? Harus mengerti kapan kita hanya menyadari saja atau kapan kita harus melakukan pencatatan juga. Ya. Ini Bante jelaskan di buku meditasi juga Bante jelaskan. Karena enggak suka bertanya khususnya yang baru, ya kan? Jadi hal seperti ini kalian juga nggak mengerti. Kalau nggak mengerti kalian ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, sebetulnya mana ya? Nggak meditasi, cuma nanya pada saat duduk ini pikirannya nanya, ragu-ragu. Jadi nggak bisa konsentrasi dengan baik, nggak bisa maju. Makanya penting sekali punya pengetahuan yang banyak. Nah, harus rajin belajar, harus rajin baca buku, ceramah didengarkan. Setelah itu apa? Diingat-ingat, direnungkan, dipahami, baru bisa maju. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi tergantung situasinya. Nomor 9. Dalam Satipatthana Sutta disebutkan ada 4 kategori umum sehubungan dengan objek pengamatan. Objek yang harus diamati, yaitu sehubungan dengan jasmani, kaya, sehubungan dengan perasaan, wedana, cita, pikiran, dan dhamma. Selain yang 3 itu, ya. Menurut interpretasi saya, prakteknya adalah dengan noting mind dalam noting tersebut. Yang kita note itu sebaiknya 1 jenis saja untuk waktu yang lama, atau boleh bergantian tergantung sensasi mana yang kuat. Emang ini pertanyaan bukan yoga. Ini kan baru pendapat dia, kan? Misalnya saat noting kembung kempis terasa sakit atau muncul sakit. Oh, ini contoh. Misalnya saat noting kembung, saat mencatat proses kembung kempis itu adalah kaya vipassana. Saat ada sakit muncul di kaki misalnya, itu termasuk kalau diamati wedana vipassana. Ini karena terlalu singkat. Kalau yang nggak ngerti teorinya dan nggak ngerti meditasi ini, ya nggak ngerti ini, ya bahasa seperti ini. Apakah kita tetap noting kembung kempis atau beralih ke rasa sakit? Ya. Ini juga Bante mengerti. Prakteknya adalah dengan noting mind dalam noting tersebut. Ada yang ngerti nggak? Prakteknya adalah dengan noting mind dalam noting tersebut. Oke lah, tapi pada intinya Bante ngerti. Ada
4 jenis secara umum pengamatan terhadap jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma. Ya. Ini yang harus dilakukan itu kita fokus pada satu jenis pengamatan atau pindah-pindah atau bergantian tergantung sensasi mana yang kuat. Ya. Jadi yang betul adalah yang kedua. Ya. Jadi tergantung mana objek yang dominan, itulah yang harus diamati. Ya. Bante sudah sering memberikan instruksi yang demikian, kan? Jadi amati yang dominan, Ya. Contoh di sini kemung kempis dan sakit. Jadi pada saat Anda mengamati kemung kempis, ya kan, ada sakit muncul. Selama sakitnya belum lebih dominan, jadi pikiran masih mantap di kemung kempis, ya teruskan kemung kempis. Begitu udah mulai gatel, ya kan, udah merasa nggak enak, udah terganggu, baru diamati gatalnya. Kalian mendengar suara hembusan angin enggak? Mendengar? Tadi pada saat meditasi, kalian juga bukan cuma mendengar suara hembusan angin mungkin. Ya kan? Kadang-kadang ada suara dari luar, ya kan? Terusnya hembusan anginnya juga terasa, ya kan? Tapi pada saat fokus ke kemung kempis dan Anda masih ngamatin kemung kempis, Anda selalu terarah kepada kemung kempis, kan? Iya kan? Kalau ada pikiran mengembara, baru pikiran mengembara diperhatikan. Setelah itu kembali lagi ke kemung kempis, ya kan? Jadi nggak harus hanya satu aja, nggak bisa. Pada saat Anda duduk emang nggak bisa ada sakit, nggak bisa ada pikiran mengembara. Selalu ada itu, ya kan? Jadi kita selalu muter. Walaupun pertama kemung kempis, begitu ada pikiran mengembara, amati, cita lepasan, kemudian tarik lagi kemung kempis, kayak lepasan lagi. Ada sakit, biarin dulu, kalau baru muncul dan nggak begitu mengganggu. Kalau sudah mengganggu, harus diamati karena itu sudah lebih dominan. Ya. Ini juga perumpamaan yang sering Bante katakan. Ada 5 makanan, ya kan? Semuanya kalian suka. Yang mana yang dipilih? Yang paling kita sukai, ya kan? Semuanya kita suka, tapi kalau disuruh memilih, ya pasti akan memilih yang paling disukai, ya kan? Tapi sayangnya, misalnya nih, nggak boleh memilih. Dikasih yang paling biasa. Semuanya suka, ya kan? Nomor 1 paling disukai, nomor 5 ya suka, tapi hanya yang paling rendah lah daripada dibandingkan dengan yang lainnya, ya kan? Kalau seandainya Anda dikasih yang kelima, tetap mikirin yang pertama nggak? Pengennya itu, ya kan? Begitu kan? Jadi apa? Pikiran selalu terarah ke sana. Aduh, kenapa saya dikasih yang ini? Walaupun udah makan nih, ya kan? Tapi masih mikirin kan? Aduh, kenapa nggak dikasih yang itu, ya kan? Jadi apa? Nggak bisa betul-betul fokus. Kalau ada paksain, kemung kempis benar sakit. Aduh, kemung kempis. Nggak bisa fokus. Jadi apa? Harus fokus pada satu objek. Bukan berarti kita nggak tahu, kita bisa tahu, tapi nggak perlu diperhatikan. Ya. Kalau sakitnya lebih dominan, ya pindah ke sakit, jangan tetap di kemung kempis. Tapi ingat itu, kalau pikiran mengembara, ya kan, langsung sadari. Tapi kalau masih baru, setelah kita menyadari dan melakukan pencatatan 5-10 kali, tarik lagi. Kenapa? Pikiran mengembara itu halus sekali. Pikiran yang kasar sulit sekali mengamati fenomena pikiran. Fenomena pikiran ini halus, ya. Di sini kalau yang masih belajar, ya, pada saat melakukan pencatatan, ya, jadi selain mengamati, melakukan pencatatan kemung kempis,
Kadang-kadang melakukan pencatatnya salah. Dia kembung disebut kempis, pada saat kempis disebut kembung. Tapi yang lebih gampang lagi pada saat jalan, angkat, maju, turun, atau bahkan kiri kanan bisa terbalik kadang-kadang, ya kan? Jadi pada saat sati dan konsentrasi masih rendah, ya, itu apa yang harus kita lakukan? Bila ada pikiran mengembara, sadari kemudian tarik kembali ke objek utama. Karena objek yang halus belum bisa kita betul-betul mengikutinya dengan baik. Tapi nggak boleh dicuekin karena ini vipassana. Kita harus sadari dulu, kemudian tarik lagi. Jadi apa? Harus dirotasi sehubungan, diarahkan kemana yang dominan. Ya. Kalau dia sakit timbul, ya itu jadi wedana vipassana, nggak apa-apa. Nah, beda dengan pikiran, ya. Jadi kalau pikiran mengembara, tarik kembali ke objek utama. Kalau sakit, ya kan, walaupun ini sakit itu yang merasakan adalah perasaan wedana, tapi biasanya khususnya nih, kalau perasaan sakitnya itu timbul sehubungan dengan jasmani, ini kan kasar ya kan, sangat dominan. Itu nggak boleh hanya dicatat 5-10 kali kemudian ditarik kembali, nggak boleh. Harus diperhatikan terus menerus, harus disadari terus menerus. Kalau yang Anda suka mempraktekkan atau sudah pernah praktek, pada saat sakit diperhatikan, biasanya yang terjadi apa? Sensasinya semakin menjadi kuat, menjadi semakin sakit, betul kan? Kalau semakin sakit berarti objeknya semakin jelas kan? Kalau sangat dominan, tidak akan ada ngantuk. Makanya siapa di sini yang pernah ngamati sakit dan juga ngantuk pada saat itu? Bisa nggak? Ada nggak? Nggak ada. Makanya dikatakan oleh para guru meditasi, jangan takut dengan sakit. Kalau Anda mau cepat maju, jangan takut sama sakit. Karena pada saat sakit Anda nggak bakal ngantuk. Pada saat ngamati ilmu kepis, banyak yang ngantuk. Tahu nggak tadi di sini siapa yang ngantuk? Nggak tahu atau malu tunjuknya? nggak usah tunjuk yang lah. Tapi kalau Anda nggak tahu dan Anda ngantuk, berarti satinya lemah. Jadi ini adalah cara yang mudah. Ini waktunya udah mepet. Nah, Bhante akan terus menjelaskan. Tapi kalau yang harus pulang, nggak apa-apa pulang duluan, ya. Nggak usah nungguin ya. Kalau Anda harus pulang ya, Anda silakan pulang duluan ya, karena tanggung ini ya. Nah, jadi sehubungan dengan itu Bhante mau tambahin dulu ya, karena ini penting. Karena Bhante nggak bisa menjelaskan lagi untuk jangka waktu yang lama ya. Ini sudah Bhante ulang-ulang berkali-kali ya. Anda harus mempraktekkan dengan benar kalau Anda ingin maju. Ya. Jadi kalau Anda mempraktekannya salah, Anda nggak bisa maju. Ya. Jadi kalau ada yang lebih dominan, Anda harus amati itu. Jangan memaksakan tetap di kembung kepis atau di keluar masuk napas. Ya. Selain itu apa? Ini. Ya. Tadi pada saat meditasi, ya, itu banyak yang masih salah, langkahnya masih lebar-lebar, kan? Ada yang sampai titik sini, sampai batas titik tujuan berjalan, dia nggak berhenti dulu, langsung muter, nggak bisa. Harus berhenti, melakukan pencatatan, menyadari bahwa berdiri di situ, bahwa jalannya sudah berhenti, kemudian baru berputar. Nggak bisa langsung muter, kecuali Anda sudah mahir, bebas mau melakukan apapun. Contoh, jadi kalau Anda main bulu tangkis, ini ada di buku meditasi. Nanti kalau kurang jelas baca di buku meditasi. Ya. Anda main bulu tangkis, ya, butuh raket, ya kan? Pernah nggak pada saat Anda, mudah-mudahan di sini pernah mempraktekkan main bulu badminton, ya kan? Pernah nggak menepok koknya salah? Pernah? Emang koknya nggak kelihatan? Kelihatan nggak koknya?
Kelihatan kan kopnya kan, tapi bisa salah kan? Atau kena tapi meleset, nggak pas ya kan? Itu megangnya udah betul kan? Tepokannya di atas, yang dipegang gagangnya kan? Kalau megangnya terbalik kira-kira lebih susah lagi kan tuh? Lebih susah lagi kan? Jadi kalau megangnya udah betul, caranya udah betul aja masih susah. Apalagi kalau megangnya salah, kalau caranya salah. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau Anda enggak mempraktekkan sesuai dengan yang diinstruksikan, Anda sulit maju. Kenapa? Karena salah. Jadi ada yang bilang jalan nggak perlu cepat-cepat, nggak bisa. Kalau Anda jalan biasa, Anda bisa dengan baik menyadari kiri kanan, nggak bakal bisa. Kalau Anda saat lari bisa nggak menyadari kiri kanan? Nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin menyadari betul-betul proses mengangkat, proses mendorong, proses menurunkan, menyentuh dan lain-lain, nggak bisa jalan cepat-cepat. Jadi mau nggak mau harus diperlambat. Ini karena banyak guru yang nggak betul-betul praktek. Jadi apa ngajarin ya nggak bisa menjawab, hanya melalui logikanya begini, nggak perlu itu jalan pelan-pelan. Karena enggak betul-betul mempraktekkan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa mengetahui sudah mempraktekannya dengan betul atau belum? Sekarang udah pasti semuanya punya handphone dengan kamera kan? Anda taruh kameranya di dinding kayak di bangku kayak Anda rekam saat meditasi. Jadi Anda tahu nanti, oh iya langkah saya masih kepanjangan. Oh saya nggak berhenti dulu, langsung putar. Anda pada saat meditasi itu pun rekam 1 jam. Apa yang terjadi di sana? Apakah saya goyang-goyang? Apakah saya miring? Apakah saya sering bergerak? Anda lihat. Apakah saya posisinya tegak dan rileks? Apa tegang? Nah kalau tegang itu salah, nggak bakal bisa bagus. Ya. Jadi Anda rekam, Anda lihat. Lalu apa? Bandingkan dengan petunjuk meditasinya. Betul enggak? Ini kalau caranya saja masih salah, sulit maju. Enggak bakal maju, bukan sulit maju. Ya. Kalau caranya betul saja masih sulit maju. Kayak tadi main badminton, ya kan? Kalau megang raketnya saya benar, tapi masih kadang-kadang salah nepok. Apalagi kalau megang raketnya salah, ya kan? Jadi harus diperhatikan itu, ya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-10, ya. Apakah kopi dapat mengganggu perkembangan meditasi? Ini hanya keterangan diminum sebelum tengah hari, jadi tidak melakukan pelanggaran tentang tidak meminum atau memakan yang tidak diperbolehkan setelah tengah hari. Karena ada satu guru yang mengatakan bahwa kopi membuat batin susah tenang, sedangkan saya rasakan kopi mencegah kantuk setelah makan siang dan membuat degup jantung lebih terasa. Jadi dapat dijadikan objek pengamatan saat meditasi. Nah, jadi sering kan Anda mendengar sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, ya kan? Kalau minum kopinya kebanyakan, ya nggak baik, ya. Kalau di sini kalau dia dengan minum kopi menjadi segar, tidak ngantuk, nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan, kan bisa jadi gelisah, ya kan? Jantungnya juga bisa berdebar lebih kencang, ya kan? Nah kalau seperti itu, ya jelek Pak. Jadi kalau hal itu membantu membuat meditasi lebih nyaman, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau berlebihan pasti nggak bagus. Kalau berlebihan, jantungnya sampai berdebar-debar, ya terlalu bersemangat, jasmaninya bergolak. Kalau jasmaninya bergolak, pikiran bergolak juga. Pernah mendengar anak disebut hiperaktif? Pernah kan? Nggak bisa diam kan? Kalau nggak bisa diam begitu, susah meditasi, ya kan? Jadi apa?
Selama itu tidak mengganggu meditasi Anda, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi janganlah berlebihan. Kalau dikatakan kopi membuat batin susah tenang, ya nggak harus. Jadi kalau berlebihan sehingga jasmaninya terlalu bergejolak, ya batin susah tenang. Ya. Tapi kalau takarannya pas, dia bisa membantu. Nggak jadi masalah kalau Anda yang sesuai lakukan. Ya. Jadi Bante ingin menekankan di sini, ya, dari sekian banyak orang, ya kan, hanya ada 10 pertanyaan dari ini pun enggak dari 10 orang. Jadi apa? Pada malas bertanya. Walaupun nggak tahu, nggak bertanya. Ya sulit tahu. Nggak mengerti, nggak bertanya, ya sulit mengerti. Kalau nggak mengerti, ya nggak bisa praktek dengan baik. Ini penutup, ya, Bante mau tambahin Sutta. Majjhima Nikaya. Ini tentang penjelasan hukum karma secara singkat, ya. Cula Kama Wibangga Sutta, ya. Nah, di sini dikatakan, ya kan, ringkasannya lah, nanti kalian baca ini kepanjangan karena waktunya juga udah lewat. Jadi apa? Salah satu hal mengapa ada orang yang bijaksana dan ada orang yang tidak bijaksana pada saat dia terlahir. Kan ada yang terlahir dengan 3 akar dan ada yang 2 akar, ya kan? Kalau dia suka bertanya, ya kan, dia datang nih, misalnya ke para petapa atau brahmana, datang ke sana, ya kan? Apa itu yang dimaksud dengan hal yang tercela? Apa itu hal yang tidak tercela? Apa itu hal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat? Dia kalau suka bertanya itu, dia bisa menjadi bijaksana. Istilahnya, dia suka belajar, dia bisa terlahir sebagai orang yang terlahir dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi rajinlah belajar, rajinlah bertanya. Jadi kalau nggak tahu, jangan diem aja, ya tetap nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak bisa maju. Ya. Jadi harus berusaha. Ya. Nah, ingat, jalan mulia bus-8 yang paling tinggi adalah kebijaksanaan, kan? Kelompok pertama itu adalah kebijaksanaan. Kalau Anda nggak bijaksana, Anda nggak bisa melatih hal yang lainnya dengan baik. Sila, ya kan? Kelompok kedua, pertama kebijaksanaan, kedua kelompok sila, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kelompok samadhi, ya. Sila bisa dilaksanakan tanpa kebijaksanaan. Tapi apa? Dipaksa. Kayak anak kecil, kamu harus begini, kalau nggak begini dihukum. Kalau nggak ketahuan, dia akan melakukan di luar yang seharusnya. Contohlah, kamu nggak boleh ngerokok, orang tua ngancam keadaan, kamu nggak boleh ngerokok. Ketika orang tuanya nggak ada, mungkin dia ngerokok, kan? Tapi kalau dia bijaksana, mengetahui sisi buruk dari merokok, dia otomatis nggak merokok walaupun orang tuanya tidak memaksa. Karena kebijaksanaan gitu. Jadi kebijaksanaan kan ada dari belajar, dari mendengar, Sutta Mayapanya. Nah, kalau kalian punya banyak pengetahuan, oh iya itu tidak baik, oh iya ini, kalian bisa lebih memilih karena punya pengertian. Oh iya, melakukan pembunuhan nggak baik. Nah, kalian yakin dalam melaksanakan sila pertama. Oh iya, mencuri nggak baik, katanya begini. Anda meyakini dan Anda tahu, oh iya betul sih, saya kan nggak mau juga dicuri barangnya. Jadi orang lain juga nggak mau, oh itu memang nggak baik, kalau itu yang nggak boleh dilakukan. Karena pemahaman itu, kalian bisa apa? Menghindari pencurian lebih yakin, ya kan, lebih mantap, ya kan. Tapi kalau nggak tahu,
semua diciptakan Tuhan. Ya enggak? Itu bukan punya dia, orang ini punya Tuhan, ambil aja enggak apa-apa. Iya enggak? Ya kan, karena kurang pengetahuan kan? Melanggar. Nah kalau Anda sering melanggar sila, hidupnya akan gelisah. Anda gak bakal bisa meditasi dengan baik. Ya. Ini sebagai penutup, ditambah lagi jadinya. Sudah batas itu minggu lalu ya. Ini dari Samyutta Nikaya sehubungan dengan dhamma sejati imitasi ya. Jadi Bante ada juga. Jadi Bante Mahakasapa datang menghadap Sang Buddha dan bertanya, Bante, dulu pada saat sila masih sedikit, peraturan winaya masih sedikit, banyak yang mencapai tingkat kesucian arahat. Sekarang peraturan winaya semakin banyak, tetapi kenapa semakin sedikit orang yang mencapai tingkat kesucian arahat? Sang Buddha bilang, memang demikian Kasapa, ketika makhluk-makhluk merosot akhlaknya, ya, kualitasnya, dan dhamma sejati mulai memudar. Orang sekarang itu kualitasnya sama orang zaman Buddha, kira-kira mana yang lebih baik? Orang zaman Buddha, ya. Jadi kalau kalian menyadari ini, oh kualitas saya ini sudah jauh sekali dibandingkan dengan manusia-manusia pada saat zaman Sang Buddha. Jadi apa? Kalian harus betul-betul menjaga sila dengan baik. Sebaik apa? Kalau bisa lebih banyak sila yang dilaksanakan. Kenapa? Karena kualitas kita ini lebih rendah. Kalau nggak dijaga, ya dengan sila, kalian pikirannya akan semakin tercemar. Udah kualitasnya jelek, nggak dijaga, nggak dilindungi, dia semakin buruk. Ya. Indra kalian itu udah lebih lihat, ya. Pengen melihat ini, pengen melihat ini, godaannya kan banyak kan. Kalau zaman Sang Buddha ya hiburan sedikit kan. Sekarang hiburannya lebih banyak ya kan. Kalau zaman dulu hanya ada televisi dan radio. Mau nonton ya harus punya televisi, nggak bisa dibawa kan. Sekarang mau nonton pakai HP bisa kan. Ke WC juga bisa nonton kan. Telinga lebih terjaga, mata lebih terjaga, ya kan? Makanya ada sila, yang 8 sila menghindari tontonan, tarian, ya kan? Nah kalau kalian meditasi cuma dengan 5 sila, lebih susah daripada dengan 8 sila. Jadi kalau kalian lebih rajin melaksanakan 8 sila, akan memagari indera-indera kita ini. Jadi akan memudahkan latihan konsentrasi. Jadi apa? Sila juga harus dijaga baik-baik. Baru kalian bisa melatih samadhi, konsentrasi dengan baik. Kalau konsentrasi bisa dilatih, kebijaksanaan bisa meningkat. Ya, jadi harus rajin belajar karena dasarnya adalah pengetahuan, dasarnya kebijaksanaan. Ya, setelah itu apa? Melaksanakan sila lebih gampang. Nggak perlu dipaksa-paksa. Karena apa? Kita tahu sila itu bermanfaat. Ya. Nah kalau kita bisa melaksanakan sila dengan baik, dapat diharapkan pada saat meditasi bisa tenang. Ya. Jadi tiga-tiganya harus dilaksanakan. Sila samadhi panya. Walaupun penitik beratannya adalah panya, kebijaksanaan. Makanya harus rajin belajar. Ya, jangan malas. Orang yang malas pengetahuan sedikit, hiri dan otapanya kecil. Rasa malunya untuk melakukan perbuatan salah sedikit, kecil. Ya, semakin dia tahu, semakin malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Semakin takut akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau itu yang kuat, silanya lebih gampang. Ya, jadi rajin-rajin belajar. Jangan malu untuk bertanya kalau nggak tahu. Ya, udah waktunya kelewat banyak, tapi mudah-mudahan yang Bante jelaskan kalian bisa
memahaminya, diingat-ingat, dan tolong dipraktekkan. Ya, sekarang mari kita tutup dengan melakukan aspirasi dan dilanjutkan dengan perlimpahan jasa. Tolong bersikap anjali dan ikuti apa yang Bante ucapkan. Semoga jasa kebajikan yang kami kumpulkan menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya marga, pahala, dan nibbana. Kami limpahkan semua jasa kebajikan yang kami kumpulkan kepada semua makhluk, khususnya kepada almarhum Bapak Amir Sujono, almarhum Bapak Wi Senpun, almarhum Bapak Wi Enmo, almarhum Bapak Lim Kian Sen, almarhum Bapak Lim Sian Kong, almarhum Bapak Lim Sian Jin, almarhumah Ibu Ti Kui Hue, almarhumah Ibu Ang Kang Bin, almarhumah Ibu Tan Pinyo, dan para leluhur kami. Semoga semua makhluk dapat berbagi dan menikmati sebesar jasa kebajikan yang kami kumpulkan. Semoga semua makhluk hidup bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk secepatnya mencapai nibbana.